Seseorang sudah menyiapkan diri selama bertahun-tahun untuk sebuah panggilan suci. Bukan sekadar perjalanan, tapi pengabdian. Bukan sekadar tugas, tapi mimpi hidup. 3 tahun lamanya, seseorang menunggu kesempatan untuk melayani tamu-tamu Allah di Tanah Suci. Ia lolos seleksi. Ia mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ia mempersiapkan fisik, mental, dan hati. Semua dilakukan dengan satu niat, mengabdi dalam ibadah haji. Namun semua itu runtuh hanya dalam satu malam, tanpa peringatan panjang, tanpa penjelasan detail, tanpa ruang bertanya. Namanya dicoret dari daftar petugas haji 2026. Kabar ini sontak menggemparkan publik setelah seorang influencer, Chiki Fauzi, mengungkap bahwa dirinya dicopot tiba-tiba dari posisi petugas haji. Unggahannya viral, memicu gelombang pertanyaan dari masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pencopotan dilakukan secara mendadak? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Karena menjadi petugas haji bukanlah hal biasa. Ini bukan soal popularitas, bukan soal jabatan, tapi tentang amanah besar dalam melayani jutaan jamaah di tempat paling suci bagi umat Islam. Dan ketika seseorang yang sudah sejauh itu tiba-tiba dihentikan, wajar jika publik bertanya, apakah ini murni soal aturan atau ada masalah yang lebih besar di balik layar? Setelah isu pencopotan calon petugas haji 2026 ramai diperbincangkan publik, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak akhirnya memberikan penjelasan resmi. Ia menegaskan bahwa pencopotan tersebut bukan keputusan mendadak, apalagi bersifat personal. Semua dilakukan berdasarkan mekanisme seleksi yang sudah ditetapkan sejak awal. Dhanil menjelaskan bahwa setiap calon petugas haji wajib melewati pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau MCU. Hal ini menjadi syarat mutlak karena tugas petugas haji sangat berat. Mereka harus bekerja dalam suhu ekstrim, mobilitas tinggi, tekanan mental, serta situasi darurat yang bisa terjadi kapan saja. Jika dokter memberikan rekomendasi bahwa kondisi seseorang berisiko, maka keputusan tidak meluluskan adalah langkah perlindungan, bukan hukuman. Dalam proses ini, tercatat 6 orang calon petugas dinyatakan tidak lolos. Sebagian besar disebabkan faktor kesehatan, namun ada juga pertimbangan lain yang menyertai. Pemerintah, kata Dhanil, tidak ingin mengambil risiko sekecil apapun yang bisa berdampak pada keselamatan petugas maupun jamaah. Ia menegaskan bahwa melayani tamu Allah bukan hanya soal niat, tetapi juga kesiapan fisik dan ketahanan mental. Karena itu, seleksi ketat dianggap perlu agar pelayanan haji berjalan aman, tertib, dan profesional. Selain alasan kesehatan, Wakil Menteri Haji dan Umroh juga mengungkap hal yang lebih sensitif, namun sangat penting, soal kedisiplinan dan sikap calon petugas haji. Ini bukan sekedar urusan hadir atau tidak hadir, tapi menyangkut mental melayani. Dalam proses diklat, ditemukan adanya calon petugas yang tingkat kehadirannya tidak mencapai 50%. Padahal, pelatihan ini dirancang untuk membentuk kesiapan petugas menghadapi situasi nyata di Tanah Suci. Situasi yang seringkali penuh tekanan, perubahan cepat, dan keputusan darurat. Lebih jauh, Dhanil menyinggung adanya calon petugas yang merasa dirinya perlu diperlakukan khusus. Ini menjadi alarm serius, sebab dalam sistem penyelenggaraan haji, semua petugas berada dalam satu barisan, satu tanggung jawab, dan satu tujuan, melayani jemaah. Tidak ada ruang untuk ego, status, atau popularitas. Tim instruktur menilai, jika sikap seperti ini dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya kekompakan tim, tapi juga keselamatan dan kenyamanan jemaah. Di lapangan, satu petugas yang tidak disiplin bisa memicu kekacauan besar. Inilah alasan mengapa pencopotan dilakukan, bukan karena siapa mereka, tapi karena standar yang harus dijaga. Dalam pelayanan haji, ketegasan bukan pilihan, melainkan keharusan. Di tengah penjelasan resmi pemerintah, muncul satu suara yang membuat publik terdiam, suara dari mereka yang dicopot. Salah satunya adalah influencer Chiki Fauzi, yang menyampaikan kesedihannya lewat unggahan di media sosial. Bukan kemarahan yang ia tunjukkan, bukan pula tudingan keras, yang terlihat justru kejujuran, ketulusan, dan rasa kehilangan yang dalam. Dengan nada pelan dan mata yang berkaca-kaca, Chiki mengaku pencopotan itu datang tiba-tiba.
ia hanya menerima pemberitahuan singkat tanpa penjelasan panjang. Namun yang paling menyakitkan bukan soal dicopotnya, melainkan karena mimpi yang telah ia simpan selama 3 tahun terasa runtuh seketika. Baginya, menjadi petugas haji bukan sekedar tugas, tapi panggilan hati, melayani tamu-tamu Allah di Tanah Suci. Ia menceritakan bagaimana selama diklat, dirinya berusaha menjalani semuanya dengan sepenuh hati. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada tuntutan khusus, hanya niat untuk belajar, berkhidmat, dan menyiapkan diri sebaik mungkin. Meski sedih, ia memilih bersikap ikhlas. Ia menyadari haji adalah panggilan Allah. Manusia bisa berencana, pemerintah bisa menyeleksi, tetapi keputusan akhir tetap di tangan Tuhan. Kata-katanya menenangkan, namun juga menyisakan pertanyaan. Apakah sistem sudah cukup manusiawi dalam menyampaikan keputusan sebesar ini? Kasus pencopotan calon petugas haji 2026 ini membuka ruang diskusi yang jauh lebih besar daripada sekedar soal satu nama yang dicoret. Ini bukan hanya soal Ciki Fauzi, tapi soal sistem seleksi petugas haji secara keseluruhan. Di satu sisi, pemerintah jelas memiliki alasan yang kuat. Petugas haji bekerja dalam kondisi ekstrim, suhu tinggi, tekanan fisik, jam kerja panjang, dan tanggung jawab besar terhadap jemaah. Jika seseorang dinilai tidak layak secara kesehatan, disiplin, atau sikap, maka pencopotan bisa dianggap sebagai langkah preventif demi keselamatan dan kelancaran ibadah jutaan jemaah. Namun di sisi lain, publik juga berhak bertanya, apakah proses pencopotan ini sudah dilakukan dengan komunikasi yang manusiawi? Apakah calon petugas diberi ruang klarifikasi? Apakah alasan disampaikan secara jelas, bukan sekadar arahan atasan? Disinilah letak masalahnya, bukan pada keputusan, tetapi pada cara keputusan itu disampaikan. Transparansi dan empati adalah hal yang sama pentingnya dengan ketegasan. Karena di balik setiap kebijakan, ada manusia yang membawa harapan, niat baik, dan mimpi untuk melayani tamu-tamu Allah. Kasus ini seharusnya menjadi momentum evaluasi, agar seleksi petugas haji ke depan tidak hanya kuat secara aturan, tetapi juga adil secara rasa. Kasus pencopotan calon petugas haji 2026 ini seharusnya menjadi cermin besar bagi semua pihak, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memperbaiki sistem yang menyangkut pelayanan ibadah terbesar umat Islam di dunia. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga kualitas petugas, memastikan mereka sehat, disiplin, dan mampu bekerja dalam tekanan ekstrim di Tanah Suci. Keputusan tegas memang dibutuhkan, agar jamaah tidak menjadi korban kelalaian. Namun di sisi lain, para calon petugas juga adalah manusia. Mereka datang dengan niat, harapan, dan pengorbanan. Ketika pencopotan dilakukan tanpa penjelasan yang cukup, rasa kecewa dan kebingungan tentu tak terhindarkan. Disinilah pentingnya komunikasi yang terbuka, transparan, dan manusiawi, agar setiap keputusan dipahami, meski terasa berat. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa pelayanan haji bukan hanya soal regulasi dan administrasi, tetapi juga soal empati. Sistem yang kuat harus berjalan berdampingan dengan cara yang beradab. Semoga ke depan, seleksi petugas haji tidak hanya tegas, tetapi juga adil, jelas, dan menghargai setiap proses yang telah dilalui. Karena pada akhirnya, semua yang terlibat memiliki tujuan yang sama, melayani tamu-tamu Allah sebaik-baiknya. Menurutmu, apakah pencopotan calon petugas haji 2026 ini sudah adil dan transparan? Atau justru masih perlu evaluasi dari sisi komunikasi dan kemanusiaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara kamu penting untuk perbaikan pelayanan haji ke depan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like agar makin banyak orang tahu fakta di balik penyelenggaraan haji. Subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan informasi penting, analisis kritis, dan update terbaru seputar haji, umroh, serta isu-isu umat lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, karena setiap video kami dibuat untuk membantu kamu lebih paham, lebih siap, dan lebih waspada. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua dimampukan untuk menjawab panggilan Allah di waktu terbaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.